kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk kasih kebaikan dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini, Tuhan mengizinkan kami datang ke rumah Tuhan, menikmati Sabat bersama-sama dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur untuk pengajaran yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Didikan yang menolong kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan menuntun dan menolong setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Senang sekali boleh bersama-sama beribadah dengan jemaat Tuhan di GKT 3 di tempat ini. Izinkan saya menyampaikan salam dari Penatua dan seluruh hamba Tuhan GKT Nazaret. Biarlah kasih dan kebaikan Tuhan akan senantiasa menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Lukas pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau sudah mendapatkannya, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing atau melihat di layar. Saya akan membacakan perlahan-lahan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 4 ayat 18 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang pengharapan manusia. Seorang bernama Dr. W.A. Criswell, seorang pendeta, seorang teolog dan seorang penulis buku mengatakan demikian. Kepemilikan yang paling berharga dan bernilai dalam hati manusia atau dalam hidup manusia adalah memiliki pengharapan. Tetapi semuanya menjadi binasa dan seluruh bumi dipenuhi dengan kegelapan dan keputusasaan ketika pengharapan telah lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang profesor bernama Kurt Richter pada tahun 1950 mengadakan suatu penelitian perilaku yang dikaitkan dengan harapan atau pengharapan. Penelitian ini dilakukan dengan tikus sebagai objeknya. Pada penelitian itu ia mengambil selusin tikus 12 ekor. Kemudian memasukkan ke dalam tabung gelas dengan diisi air yang cukup banyak, sehingga tikus-tikus itu tidak bisa keluar, gitu ya. Tikus-tikus itu dimasukkan ke dalam tabung-tabung itu dan kemudian diamati berapa menit waktu tikus-tikus ini bisa bertahan sebelum pada akhirnya tenggelam. Di dalam pengamatan itu ditemukan rata-rata waktu tikus-tikus itu bisa bertahan adalah 15 sampai 17 menit. Ketika tikus-tikus ini sudah mulai kelelahan berenang dan hampir tenggelam, mulai tenggelam, tikus-tikus ini segera diangkat, diambil, dibersihkan tubuhnya dari air, dikeringkan,
Kemudian diberi makan, dimasukkan kembali ke dalam kandang dan dibiarkan kembali bermain-main. Selang beberapa waktu kemudian, tikus-tikus ini kembali diambil dari kandang dan dimasukkan lagi ke dalam gelas-gelas kaca itu dan diamati. Berapa waktu yang akan muncul ketika sampai dia itu tenggelam. Dan di dalam pengamatan itu ditemukan bahwa tikus-tikus ini bisa bertahan 60 jam. Bahkan ada yang 81 jam. 60 jam bukan 60 menit. 81 jam bukan 81 menit. Tikus-tikus ini mengalami peningkatan kemampuan sebesar 240 kali dari pertama mereka ditenggelamkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa penyebab perbedaan yang begitu besar ini? Menurut para peneliti, tikus-tikus ini bisa bertahan begitu lama pada proses pencobaan yang kedua karena tikus-tikus ini memiliki pengalaman diselamatkan. Tikus-tikus ini ketika ditenggelamkan pada proses penelitian yang kedua, tikus-tikus ini sudah memiliki pengharapan. Tikus-tikus ini sudah memiliki pemahaman bahwa nanti akan datang pertolongan. Karena pada percobaan yang pertama ketika mereka hampir tenggelam, tikus-tikus ini ditolong. Tikus-tikus ini bisa bertahan lebih lama sebelum kehabisan tenaga karena mereka ini memiliki pemahaman atau pengharapan bahwa akan datang sebuah pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sebetulnya pengharapan itu? Beberapa orang mengatakan pengharapan itu sumber motivasi untuk manusia itu melakukan sesuatu. Ada juga yang mengatakan pengharapan itu sumber kekuatan dan semangat ekstra. Pengharapan itu sumber semangat untuk terus bergerak ke depan. Pengharapan adalah sumber kekuatan untuk seseorang bisa berdiri kembali setelah ia terjatuh. Bahkan bagi sebagian orang, pengharapan adalah satu-satunya alasan untuk tetap hidup. Orang akan mampu melakukan sesuatu yang menakjubkan dan hebat saat mereka memiliki pengharapan. Segala keadaan akan berubah menjadi terlihat semakin baik ketika seseorang memiliki pengharapan. Bahkan menurut penelitian, pengharapan itu memiliki impact secara fisik kepada seseorang. Orang-orang yang mengalami sakit berkepanjangan tetapi memiliki pengharapan, memiliki kemungkinan untuk hidup lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang kehilangan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu pentingnya pengharapan. Persoalannya adalah apa yang menjadi dasar kita berharap. Kepada siapa kita meletakkan dan menaruh harapan-harapan kita. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 21 yang kita baca tadi, yang merupakan kutipan yang dibaca oleh Yesus dari kitab Yesaya 61. Nas ini berbicara tentang nubuatan akan hadirnya seorang juru selamat. Nubuatan ini berisi janji pengharapan bagi bangsa Israel yang saat itu sedang ada di dalam pembuangan. Bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan saat itu ada dalam kondisi yang sulit. Mereka mengalami penderitaan. Mereka kehilangan tanah air karena mereka dibawa ke pengasingan di Babel. Mereka juga mengalami kehancuran secara identitas. Mereka mengalami kemiskinan, mereka ada di tempat asing, mereka ada dalam kondisi yang sulit. Pembuangan ini menyebabkan mereka merasakan keputusasaan dan kekhawatiran akan masa depan kehidupan mereka. Di dalam konteks yang seperti inilah Yesaya menyampaikan sebuah nubuatan yang mengatakan bahwa akan datang Mesias yang akan melepaskan mereka dari kemiskinan, yang akan melepaskan mereka dari kesulitan. Tahun rahmat sudah datang ketika Sang Mesias ini datang.
Dalam konteks ini Yesaya memberikan janji pengharapan. Apakah janji pengharapan itu juga berlaku untuk kita hari ini? Kita memang tidak ada di dalam pembuangan. Kita memang tidak sedang menderita seperti orang Israel. Tetapi janji pengharapan yang sama diberikan kepada kita. Bagi kita yang terbelenggu oleh dosa. Yang terpisah dari Allah oleh karena dosa. Janji Mesias itu dinyatakan kepada kita. Dan ketika Yesus membaca bagian ini di dalam catatan Lukas, Yesus menegaskan bahwa janji pengharapan ini sudah digenapi. Yesus sendiri di dalam ayat 21 mengatakan, lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada kita hari ini. Pada hari ini ketika kita mendengar nas ini kembali dibacakan, kita kembali diingatkan bahwa janji pengharapan dari Sang Mesias yang mendatangkan keselamatan dan tahun rahmat untuk kita sesungguhnya telah digenapi. Kehadiran Kristus, apa yang Kristus kerjakan melalui kelahirannya yang sebentar lagi akan kita rayakan, melalui kematiannya di atas kayu salib, dan melalui kebangkitannya, maka penggenapan janji pengharapan itu sudah dinyatakan kepada kita. Dan kalau hari ini kita bisa duduk dan ada di tempat ini, menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan, itu karena janji pengharapan itu sudah digenapkan. Melalui bagian ini, Lukas mengajarkan kepada kita, kepada siapa seharusnya kita itu meletakkan pengharapan-pengharapan kita. Kita tahu bahwa memiliki pengharapan itu merupakan sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Tetapi meletakkan pengharapan kita kepada pribadi yang tepat, kepada dasar yang tepat, itu jauh lebih penting. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kepada siapa kita meletakkan pengharapan kita? Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Yesus Kristus adalah pribadi yang kepadanya kita menaruh seluruh harapan kita. Yesus Kristus adalah pribadi satu-satunya yang kepadanya kita itu meletakkan pengharapan kita. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Bagian ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Semua orang perlu memiliki pengharapan dan harus memiliki pengharapan. Tetapi pastikan pengharapan itu diletakkan pada dasar dan pribadi yang tepat. Pada tahun 1999 ada sebuah film yang berjudul Jacob the Liar. Mungkin ada di antara kita yang pernah lihat ya, sudah lama sekali ya, atau mungkin ada yang belum lahir ya waktu itu. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang bernama Jacob Heim yang merupakan tahanan Yahudi di kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Dikisahkan dalam film itu pada tahun 1994, si Jacob ini secara tidak sengaja di dalam perjalanan itu dia mendengar siaran radio mengenai pergerakan tentara Soviet yang saat itu maju berperang gitu ya. Si Jacob ini secara tidak sengaja mendengar melalui radio ketika dia itu diantar dari markas Nazi di ghetto Warsawa, Polandia ke tempat dia dipenjara. Pada masa itu ketika masa perang, orang-orang Yahudi yang ada di kamp tahanan itu diisolasi sedemikian rupa supaya tidak mendengar berita apapun. Sehingga ketika Jacob ini mendengar sebuah berita tentang pergerakan tentara sekutu, ini menjadi sesuatu yang memberikan pengharapan bahwa sebentar lagi akan datang sekutu yang akan membebaskan mereka. Ya, nah
Kemudian si Jacob ini mulai menceritakan berita yang dia dengar tidak sengaja di radio itu. Dia ceritakan bahwa tentara sekutu akan bergerak menolong dan sebagainya. Teman-temannya tanya, kamu dengar dari mana? Aku dengar dari radio. Loh, kamu kok bisa dengar dari radio? Lalu dia mulai berbohong, ya. Dia mengatakan aku punya radio. Radioku ini tak simpen, tidak ada yang tahu, ya. Tidak boleh cerita-cerita. Aku juga nggak akan membawa radio itu untuk didengarkan bersama-sama, karena nanti kalau ketahuan radionya disimpan. Pokoknya nanti setiap pagi aku akan datang bawa berita yang aku dengarkan dari radio. Sebetulnya dia tidak punya radio, ya. Dia mulai mengarang cerita-cerita bohong. Dia memutuskan untuk mengarang cerita-cerita itu karena dia melihat bahwa teman-temannya yang tadinya begitu putus asa, begitu kehilangan pengharapan, ketika mendengar berita di radio ini, mereka menjadi bersemangat, mereka jadi punya harapan, mereka berusaha bertahan hidup supaya ketika tentara yang membebaskan mereka itu datang, mereka masih bisa menikmati kebebasan. Si Jacob berusaha membangkitkan harapan dari teman-temannya didasarkan pada sebuah kebohongan. Film ini mencoba menggambarkan perjuangan manusia di tengah kekejaman perang untuk menciptakan narasi yang menggugah pikiran tentang kekuatan sebuah harapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki harapan itu sangat penting. Tetapi yang lebih penting adalah kita meletakkan harapan kita itu kepada pribadi atau pada dasar yang tepat. Kita tentu tidak ingin memiliki harapan yang didasarkan kepada kebohongan, kepada sesuatu yang tidak bisa dipastikan, kepada sesuatu yang tidak jelas apakah itu benar-benar akan mendatangkan pengharapan yang kita tunggu-tunggu. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 mengatakan, Yesus adalah dasar pengharapan kita. Saya yakin berita ini bukan berita baru bagi Bapak Ibu. Saya yakin kita semua setuju dengan ungkapan ini, bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar pengharapan yang tepat dan bisa diandalkan. Tetapi pengetahuan kita akan pandangan atau keyakinan kita akan Yesus sebagai dasar yang tepat atau yang dapat diandalkan tidak berbanding lurus dengan perilaku hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita mencoba untuk berpikir sejenak. Memikirkan apa-apa yang sudah pernah kita alami. Apa atau siapa yang sering kita andalkan? Apa atau siapa yang sering kepadanya kita menaruh harapan? Tidak jarang kita menjadikan pasangan kita, suami atau istri kita, sebagai orang yang diandalkan. Orang yang kepadanya kita meletakkan harapan-harapan kita. Kepada anak kita, kepada keluarga kita. Atau tidak jarang kita meletakkan harapan-harapan kita itu kepada rekan, kepada teman, kepada bos, kepada langganan. Atau kita meletakkan pengharapan-pengharapan kita itu kepada pribadi-pribadi lain, manusia-manusia lain yang dalam anggapan kita bisa menolong kita, bisa kita andalkan di dalam mengatasi persoalan-persoalan atau kesulitan kita. Tidak jarang juga kita menaruh harapan-harapan kita itu kepada sumber daya yang kita miliki. Kekayaan kita, intelektual atau kepintaran kita, relasi atau hubungan kita dengan pihak-pihak tertentu. Seringkali kepada hal yang demikianlah kita menaruh harapan kita. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang Kristus yang menjadi pribadi yang bisa diandalkan tidak secara otomatis memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya dan meletakkan hidupnya, pengharapan-pengharapannya hanya kepada Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa, agar kita mampu, dan kita secara terus-menerus meletakkan Yesus sebagai dasar pengharapan kita yang senantiasa bisa kita andalkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin bisa menjadikan Kristus sebagai dasar pengharapan kita, maka kita perlu mengenal Kristus dengan baik. Kita perlu membangun relasi dengan Kristus, dan kita perlu mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Ketika saya mengatakan Bapak Ibu bisa menjadikan Kristus sebagai dasar pengharapan yang bisa diandalkan kalau kita mengenal Kristus, mungkin banyak di antara kita yang protes. Masa Mukse bilang saya tidak mengenal Yesus? Saya ke gereja mulai usia 3 tahun loh. Bahkan mungkin masih di dalam kandungan itu saya sudah dibawa mama saya ke gereja. Sampai sekarang usia saya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun. Masa saya nggak kenal Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahu Kristus itu tidak sama dengan mengenal Kristus. Kita mungkin tahu apa yang Kristus lakukan. Kita mungkin tahu apa yang Kristus kerjakan. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi? Kita tahu Jokowi, ya. Saya yakin kita semua di sini tahu Jokowi. Tapi apakah kita mengenal Jokowi? Apakah kita tahu apa yang menjadi kesukaannya? Apakah kita tahu apa yang menjadi hobinya? Apakah kita tahu apa yang menjadi kebiasaannya ketika bangun tidur? Apakah kita tahu apa yang menjadi makanan favorit kesukaannya atau hal-hal yang tidak dia sukai? Kita tidak akan bisa mengenal Jokowi dengan baik kalau kita tidak punya relasi dengan dia. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Seberapa jauh kita mengenal Allah dan seberapa jauh kita itu berelasi dengan Allah? Apakah kita jadi orang Kristen yang hanya melakukan ritual? Ya saya Kristen, Minggu ya ke gereja, ya berdoa, ya baca firman Tuhan lah, orang Kristen kok nak melakukan itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita mengenal Allah kita, mengenal Kristus secara pribadi dan punya relasi. Punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, peka kepada pimpinan Tuhan, taat kepada apa yang Ia mau kita lakukan di dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Kristus dengan segala karya yang dilakukannya, ketika kita mengenal Kristus dengan segala pengajarannya, ketika kita mengenal Kristus dengan segala janji-janjinya, itu akan menolong kita untuk mengenal dan terus berelasi dengan Dia. Pengenalan yang benar akan Kristus akan menolong kita menemukan pribadi yang kita yakini Dia bisa diandalkan. Bapak Ibu tidak akan bisa mempercayakan dirinya dan hidupnya kepada orang yang Bapak Ibu tidak kenal. Bapak Ibu tidak akan bisa menjadikan seseorang itu sebagai pribadi yang kita andalkan kalau kita tidak mengenal dia. Tetapi kalau kita itu mengenal pribadinya, kita berelasi dengan dia, kita hidup dekat bersama-sama dengan dia, maka tidak sulit bagi kita untuk menyerahkan diri kita, meletakkan pengharapan-pengharapan kita itu kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya punya 2 anak yang saat ini tidak tinggal di Surabaya. Ya karena mereka kuliah, mereka tinggal di Jakarta. Anak-anak saya itu selalu punya pengharapan kalau akhir bulan atau awal bulan, itu mamanya pasti akan kirim uang saku. Mereka tahu, oh ini kalau sudah tanggal menjelang akhir bulan atau sudah memasuki awal bulan, mama pasti kirim uang saku. Anak saya punya pengharapan itu dan tahu bahwa pengharapannya itu pasti akan dipenuhi. Karena kepada siapa berharap, dia tahu. Saya kenal mama saya. Mama saya itu tidak akan membiarkan saya itu kelaparan karena uang sakunya habis. Mama saya itu tidak akan membiarkan listrik di rumah saya itu padam karena saya nggak bisa bayar listrik karena mamanya terlambat ngirim uang saku. Mama tidak akan membiarkan
kiriman uang saku terlambat, karena kalau uang saku terlambat saya nggak bisa beli bensin, saya nggak bisa pergi kuliah. Anak saya nggak pernah menjelang akhir bulan itu telepon, gitu ya. Mami, jangan lupa loh Mami, ini sudah akhir bulan loh Mami. Jangan telat transfer uang saku loh Mami. Kalau enggak nanti aku enggak bisa makan loh Mami, aku enggak bisa beli bensin loh Mami, aku enggak bisa ini. Gak pernah. Dia tahu dan dia yakin kalau sudah tiba waktunya, mamaku pasti akan transfer uang saku. Dia tahu bahwa dia bisa mempercayakan dirinya kepada pribadi yang bisa diandalkan, gitu ya. Dia tahu mamanya enggak akan lalai tentang hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang jauh lebih hebat dari seorang ibu seperti saya. Dia Allah yang tahu akan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia Allah yang sudah membuktikan dirinya bahwa dia bisa dipercaya. Ketika Yesus berkata, hari ini ketika engkau mendengarnya, nats itu sudah digenapi. Yesus sedang mengatakan kepada kita, hal yang paling sulit yang Allah janjikan sudah Allah genapi. Hal yang paling penting yang kita butuhkan sudah Allah berikan. Hal yang paling kita butuhkan dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu keselamatan kekal dan sejati di dalam Yesus Kristus, sudah Allah nyatakan dalam hidup kita. Kita tidak perlu lagi meragukan bahwa dia bisa melakukan segala hal yang baik dalam hidup kita. Kristus adalah pribadi yang mengasihi kita. Ia bisa dipercaya dan setia pada janji-janjinya. Kasihnya tidak diragukan, sudah dibuktikan melalui kematiannya di atas kayu salib menggantikan kita ketika kita masih berdosa. Kesetiaannya dalam mengerjakan dan menyelesaikan karya keselamatan sudah terbukti, walaupun harus menempuh jalan yang berat dengan meninggalkan surga, menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Segala sesuatu yang penting, yang utama, yang paling kita butuhkan sudah Kristus kerjakan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meletakkan pengharapan kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapakah kita meletakkan harapan kita? Pagi ini kita diingatkan bahwa ada satu pribadi yang sangat tepat yang kepadanya kita meletakkan harapan-harapan kita. Untuk bisa mempercayakan diri kita dan meletakkan seluruh harapan kita kepadanya, kita perlu mengenal Allah kita, mengenal Yesus Kristus. Kita perlu punya relasi yang baik dengannya, dan kita perlu mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Kemudian yang selanjutnya kita juga diingatkan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 5 ayat 5 ini mengatakan bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena Roh Kudus itu telah mengaruniakan kepada kita. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mengucapkan kalimat ini, saya cukup yakin ada banyak di antara kita yang protes di dalam hati. Kita mungkin mengatakan, realitanya di dalam hidupku, aku sering mengalami kekecewaan dengan pengharapan-pengharapanku. Seringkali realita yang terjadi dalam hidupku tidak sesuai dengan harapan yang aku percayakan kepada Kristus. Mungkin kita mengatakan di dalam hati kita, saya sudah mendasarkan harapan saya kepada Kristus. Saya sudah menyerahkan seluruh harapan saya ke dalam tangan Kristus. Tetapi nyatanya harapan itu tidak sesuai dengan realita yang saya hadapi.
Saya sudah berdoa dan memohon kepada Allah agar harapan-harapan itu terjadi sesuai dengan kenyataan yang saya harapkan. Tapi nyatanya harapan itu tidak menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin cukup banyak di antara kita yang mengalami hal yang demikian. Tetapi jika itu yang terjadi, pertanyaannya sederhana. Apakah firman yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 5 ini tidak akurat ketika dikatakan pengharapan tidak pernah mengecewakan? Nyatanya pengharapanku mengecewakan. Nyatanya aku sudah meletakkan harapanku kepada Kristus, tapi realitanya tetap mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika ini terjadi, marilah kita dengan penuh kerendahan hati merenungkan dan memikirkan ulang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa sesungguhnya yang menjadi harapan kita? Dan apa sesungguhnya yang Allah nyatakan di dalam hidup kita? Jika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, harapan kita itu tidak sesuai dengan janji-janji yang Kristus berikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya selalu mengatakan kepada setiap jemaat Tuhan harus rajin baca Alkitab supaya tahu janji-janji Allah itu apa. Janji-janji pengharapan yang diberikan Allah melalui kebenaran firman Tuhan itu isinya apa? Supaya ketika kita itu berharap kepada Allah, ekspektasi harapan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika harapan kita itu sesuai dengan kehendak Allah, harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatu itu baik. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai dan selalu menolong kita. Tuhan tidak menjanjikan akan menghilangkan semua persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami. Tetapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan ketika kita sedang melewati lembah kekelaman. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita ini akan selalu lancar. Ya, seperti lagu Tuhan tak janji langit selalu biru. Tuhan tak janji ada banyak bunga di jalanmu. Tetapi yang Tuhan janji adalah kekuatan ketika engkau harus melewati badai. Kekuatan ketika engkau harus menghadapi lembah kekelaman. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita selalu sukses dan berhasil. Tetapi Ia berjanji akan memberkati dan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Dia berjanji memproses kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Kita dapat menikmati semua janji pengharapan itu bila kita mempercayai Allah dan mentaati pimpinannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika kita mengalami kekecewaan dengan pengharapan-pengharapan kita, mari kita datang kepada Allah. Bertanya dan mencoba mengkoreksi apakah pengharapan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemungkinan yang kedua, ketika harapan kita itu mengecewakan atau tidak sesuai dengan kenyataan, bisa jadi harapan kita itu digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam hikmat dan kemurahan Allah. Harapan kita itu digantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk hidup kita dibandingkan dengan keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, apa yang kita harapkan adalah baik menurut pikiran dan pemahaman kita yang terbatas. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita hanya bisa meminta dan mengharapkan apa yang baik menurut harapan kita. Namun di dalam kasih dan hikmat Allah, di dalam kemurahan Allah, Dia memberikan dan menyediakan apa yang terbaik untuk kita. Walaupun kadang di dalam perjalanannya
itu kita merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Satu ketika anak perempuan saya itu mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia sangat kecewa, buat dia sangat terluka. Dia menangis cukup lama, ya ditelepon. Kemudian saya mengatakan demikian kepadanya. Saya panggilnya Meme ya. Me, ingat, Allah itu mengasihi kamu. Betul? Kamu sadar? Kamu tahu Allah mengasihi kamu? Ya Mami, aku tahu Allah itu mengasihi aku. Kamu tahu Allah melakukan begitu banyak hal yang baik dalam hidupmu. Ya, saya tanya, saya mencoba mengajak dia mengingat kembali kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Dia sebutkan satu persatu kebaikan Allah. Lalu saya katakan, kalau hari ini kamu gagal mendapatkan apa yang kamu minta dari Tuhan, menurut kamu kira-kira apa yang sedang Allah lakukan dalam hidupmu? Dia nangis semakin kencang. Lalu saya katakan, Tuhan itu terlalu baik kepadamu untuk memberikan sesuatu yang buruk, yang tidak bagus. Allah itu tidak pernah memberi kepadamu sesuatu yang seadanya. Allah tidak pernah memberikan kepadamu sesuatu yang asal ada. Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepadamu apa adanya, seadanya, dan asal ada. Tapi ketika Allah memberikan kepadamu, itu Allah akan memberikan yang terbaik kepadamu. Walaupun di dalam prosesnya kadang-kadang kita tidak memahami, kadang kita tidak mengerti, kita merasa ini tidak pas, ini tidak sesuai, ini sakit Tuhan. Tetapi saya mengatakan kepadanya sekali lagi, kalau engkau tidak bisa melihat jalan dan rencana Allah, percayalah kepada hati Allah. Allah itu terlalu mengasihi kita untuk memberikan kepada kita sesuatu yang seadanya. Allah itu terlalu mengasihi kita dan terlalu baik untuk memberi kita asal ada. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika satu ketika kita itu mengalami kekecewaan karena kita merasa harapan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kenyataan yang kita alami, percayalah, Allah sedang melakukan dan mengerjakan sesuatu yang jauh lebih baik. Asal kita itu taat, percaya dan taat pada pimpinannya. Memang kadangkala ini membutuhkan proses. Kita butuh waktu, kita perlu menjadi seorang yang tekun dan tahan uji dalam segala keadaan agar pengharapan itu tidak mengecewakan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, awan badai apa yang sedang menghampiri kehidupan kita, ataukah kesulitan penyakit yang sedang melanda hidup kita. Kita mungkin merasa siang menjadi seperti malam. Malam kelihatan gelap tanpa cahaya. Tapi percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus, pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, dengarkanlah kata pemazmur yang mengatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pemazmur memiliki pengalaman sedemikian rupa di dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman yang sulit, penderitaan-penderitaan, keadaan-keadaan yang berat, dikejar-kejar musuh. Tetapi ia meletakkan pengharapannya kepada Allah sehingga ia bisa berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun kondisi yang sedang kita alami, Tuhan mampu memulihkan kita. Kita bisa meletakkan pengharapan kita kepadanya. Dengan memiliki pengharapan yang kita sandarkan kepada Kristus, kita akan mampu menjalani kehidupan kita apapun kondisi yang kita alami. Tetaplah berharap, teruslah berharap, dan letakkan harapan kita hanya kepada Kristus. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kutipan yang dikatakan oleh seorang yang bernama Hal Lindsey. Dia mengatakan demikian: manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, sekitar 3 hari tanpa air, sekitar 8 menit tanpa udara, tapi mati bila 1 detik saja hidup tanpa pengharapan. Dan yang terpenting adalah milikilah, letakkanlah pengharapan kita kepada dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Teruslah percaya kepadanya, teruslah mengenal Dia dengan segala kehendaknya. Jalinlah relasi yang dekat dengannya, percayakan hidup kita hanya kepadanya. Maka kita akan mampu meletakkan pengharapan kita kepada Kristus sebagai dasar yang bisa diandalkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah beroleh kasih dan kebaikan Tuhan, yang sesungguhnya telah menerima penggenapan anugerah di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami, ingatkan kami, mampukan kami untuk terus meletakkan pengharapan kami hanya kepada Kristus. Di tengah segala pergumulan, kesulitan, persoalan, sakit penyakit, dan berbagai macam hal yang mungkin menekan kehidupan kami, tolonglah kami untuk terus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena kami yakin ketika kami meletakkan pengharapan kami kepada Kristus, maka Kristus adalah pribadi yang bisa diandalkan. Dan pengharapan yang diserahkan kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Pimpin kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.